Air berperan penting dalam kehidupan manusia dan kehidupan makhluk lainnya. Jakarta sebagai kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk yang lebih dari 10 juta jiwa dan perkiraan akan kebutuhan air bersihnya adalah sebesar 26.000 liter per detik atau 100 liter per orang per hari. Sementara itu, saat ini air bersih yang tersedia hanyalah 17.000 liter per detik, yang artinya kota Jakarta defisit air bersih sebanyak 9.100 liter per detik. Tahukah Anda, sementara defisit air yang selalu membayangi kota kita, Jakarta masih bergantung kepada sumber air baku dan air curah dari luar kota Jakarta. Hal ini dikarenakan kualitas air sungai-sungai yang ada di Jakarta tidak layak menjadi sumber air baku untuk kemudian diolah menjadi sumber air bersih. Lalu, bagaimanakah solusi dan pendapat ahli mengenai krisis air bersih yang melanda kota Jakarta ini? Maka simak video wawancara berikut ini. Saat ini di Jakarta isunya memang penting, maksudnya isunya memang darurat, air masih juga karena pendekatan pembangunannya sendiri masih memang belum pro pada bagaimana caranya menjaga air gitu. Paling simpel kan sebenarnya dengan memperluas ruang terbuka hijau. Memang sih kan kalau di Jakarta kan tentunya tergantung pemerintahan berganti segala macam kebijakan berbeda ya. Jadi kalau misalnya mungkin ada beberapa periode yang kita lihat pembangunan ruang hijaunya agresif karena dia juga tujuannya buat menyimpan air bersih kan, artinya untuk menampung air ke dalam tanah gitu. Tapi memang kalau bicara Jakarta kan ibaratnya kayak gado-gado ya. Misalnya sekarang begini, berapa tahun kemudian berubah lagi, kemudian kayak gitu. Kita ini kan karena kebijakan itu kan seringkali berubah tergantung siapa yang memimpin kan. Jadi kebijakan itu tidak bisa linear dengan atas dasar tujuan utamanya adalah untuk mengurangi krisis air bersih gitu. Jadi masih memang ya tergantung dari keputusan masing-masing kelompok atau siapa yang memimpin saat itu gitu. Jadi dan saya sendiri sebenarnya nggak gitu apa ya, karena krisis air bersih sendiri kan kaitannya juga sebenarnya nanti ada ada hubungannya sama banjir juga, terus belum lagi intrusi laut itu ya. Sekarang kan beberapa daerah di Jakarta kan air yang masuk air laut tuh masuk kan lewat tanah kan. Jadi ketika orang mau nyedot air sumur, misalnya nyedot air untuk dia konsumsi, ternyata airnya dari air laut, dan mana air laut kan sebenarnya tidak bisa langsung kita konsumsi kan, karena kan dia ada kadar garamnya gitu. Mengambil tindakan ya, pastinya kalau urusan air itu kan tidak bisa diselesaikan sama satu pihak kan, mungkin kita udah tahu semuanya gitu ya. Jadi kalau saya lihat hampir nggak cuma masalah air gitu ya, masalah lingkungan semua perlu dua sisi gitu. Artinya pihak yang terutama yang pertama yang bikin kebijakan policy ya berarti ya pemerintah, di tataran gubernur, apapun itu yang dinas apa yang memang bisa mengeluarkan ya tadi misalnya aturan tidak boleh misalnya dalam bangun rumah semua jangan disemen semua gitu. Meski sebenarnya mah aturan kita udah tahu ya pasti ada gitu. Mesti ada, cuma ya tadi implementasinya dan juga kebijakan sudah ada tentu di level awareness kesadaran orang rakyatnya gitu. Artinya rakyat atau warga atau citizen. Saya sih pasti tentu yang terpenting sih pemerintah sama warga sih, dua entitas itu yang harus cukup agresif gitu. Kalau ibaratnya mungkin kayak misalnya NGO, LSM menurut saya sih mereka juga penting, tapi mereka kan act-nya sebagai supporting kan, membantu juga, tapi yang benar-benar bisa take action ya dua itu sih untuk membantu mengatasi masalah ini. Solusi individu ya, artinya yang tadi ini kan pertanyaannya khususnya yang dapat diimplementasikan oleh masyarakat di rumah masing-masing ya. Yang pertama itu, dan menurut saya udah sering banget orang tahu ya, sebenarnya yang menarik tuh di sini sebenarnya kayaknya orang tuh tahu gitu, semua hal tuh tahu, kita harus misalnya
misahin sampah organik anorganik gitu. Cuma itu di tingkat diimplementasinya kan, yang memang tidak semuanya mau melakukan gitu. Kalau terkait dengan krisis air bersih itu kalau yang saya pelajari bersama sama teman PM itu pertama adalah manen air hujan. Karena kan kita curah hujan tinggi banget ya. Maksudnya kita itu kan sebenarnya dianugerahi ya tadi. Kalau mungkin saya karena tinggal di Bogor, tapi asumsinya misalnya Jabodetabek juga punya curah hujan yang cukup tinggi lah dibanding daerah-daerah lain gitu. Jadi kalau mengikuti cara yang termudah tadi untuk kita mendapatkan ketahanan dalam air itu ya kita nampung air hujan. Dan sekarang kan ada teknologi yang bisa apa namanya tuh mengubah air hujan tuh bisa air yang bisa diminum gitu. Ada tuh kan yang kayak apa sih yang pakai batu segala macam ada tuh kan ya yang teknologi itu saya lupa namanya apa. Jadi apa air itu bahkan nggak cuma bisa kita pakai buat mandi apa tapi ternyata bisa buat air minum bahkan katanya airnya lebih baik dari air mineral botol gitu. Karena dia pH-nya setahu saya tuh berapa sih pH yang bagus 70 apa 8,0 gitu ya. Jadi artinya kan itu kita semacam sekedar mengambil apa ya anugerah yang diberikan oleh Tuhan dan kita manfaatkan dengan baik. Jadi yang pertama itu manen air hujan. Dan tentunya yang kita butuhkan cuma tong ya. Kalau hujan turun kan kita tinggal buka tinggal sediakan tongnya itu ya cara yang tidak begitu sulit dan juga harga dari segi cost juga biaya juga tidak terlalu besar gitu. Yang kedua sih saya karena bidang saya di edukasi lingkungan dan misinya untuk dasar dari sebenarnya masalah lingkungan itu kan sebenarnya dari perilaku manusia juga. Jadi saya sih pengen ngembaliin ke kita masing-masing. Jadi berpikir bahwa jadi solusi yang kedua ini adalah setiap orang tuh pertama-tama harus berasumsi kalau air itu bukan sumber daya yang bisa seenaknya kita gunakan gitu. Yang bisa kita habiskan, kita buang-buang gitu. Jadi itu yang pertama harus dipegang dan tingkat konsumsi air juga perlu diperhatikan gitu. Jadi kita kan tahu misalnya menggunakan mungkin air mandi kita sebenarnya bisa hanya dengan 5 liter misalnya ya. Tapi kenyataannya kan kita cenderung karena melihat air itu ya masih ada air lagi gitu. Jadi ya mungkin kita pakai 10 liter, 20 liter, 50 liter ya nggak masalah gitu kan. Mungkin kalau yang menggunakan air pump agak dia terbatas karena motif ekonomi kan. Karena dia kalau boros kan dia tagihannya bengkak ya. Nah, ini mungkin yang ini akan menjadi PR untuk yang menggunakan air dari sumur gitu. Jadi kita saya ngobservasi gitu ya masih banyak banget yang benar-benar ya tadi air ya di blur buang aja segampang kayak misalnya kalau kita lagi di mall gitu ngelihat orang cuci tangan atau mau wudhu gitu kan saya suka misalnya ngelihat kalau orang buka keran dulu terus dia baru buka lengannya baru buka kerudungnya airnya nyala aja gitu kan itu kan sebenarnya hal yang paling simpel banget ya maksudnya itu mungkin dia udah bisa jadi sama dia proses membuka keran itu aja udah 2 liter, 3 liter kebuang gitu. Meski memang yang bayar, misalnya bayar airnya mall gitu, tapi bukan sekedar dari toh bukan gua yang bayar gitu ya, bukan saya yang nanggung, jadi suka-suka saya dong gitu. Jadi mungkin itu juga solusinya mindset-nya tadi, mindset suka-suka, mindset kalau ya tadi air itu ya barang yang mungkin bisa disia-siakan gitu. Itu saya bayangin kalau misalnya orang seminimal berapa kita kan karena berhadapan dengan jumlah orang yang segitu banyak kan kita di sini. Jadi kesadaran itu penting banget karena ya tadi ketika satu orang, misalnya kita ada 3 juta orang gitu di Indonesia yang misalnya selama ini konsumsi air 50 liter sehari misalnya gitu. Tapi kemudian ternyata dari 3 juta orang itu mutusin ngekat aja 10 liter aja gitu. Dari 50 jadi 40. Berarti bayangin 3 juta dikali 10 liter gitu kan. Berarti kan 30 juta liter gitu kan yang bisa dihemat dan itu juga bisa membantu untuk kita mengatasi krisis air itu kan. Jadi pola pikir kalau ya tadi action-action kecil yang kita lakukan itu sangat bermanfaat dan juga bisa mengkonservasi ya tadi sumber daya kita yang sebenarnya bisa menjadi hak untuk generasi yang ke depan gitu, anak kita, cucu kita gitu kan. Cuma pemahaman ini kan masih missing ya. Jadi pemahaman terhadap kita hidup sekarang, kita menggunakan resource yang ada di alam, itu kita nggak bisa semena-mena pakai buat kita sekarang, tapi
Kita coba pikirin, terutama buat kita yang emang berencana punya keluarga, berkeluarga, punya anak, punya cucu gitu. Kita harus mulai berpikir anak kita, cucu kita gimana nanti dalam dia mau dapetin air, mau dapetin makan, mau dapetin beras atau apa. Seringkali kan mungkin kalau keluarga berpikir, oh anak saya ya lebih berpikir yang keamanan dari sisi materi gitu. Jadi misalnya tadi anak saya nanti sekolahnya gimana, uangnya ada nggak gitu kan. Itu mungkin ketakutan keluarga biasanya orang tua itu, tapi juga perlu difikirkan air, terus juga mungkin bahan pangan atau juga oksigen harus dinilai sama sama pentingnya seperti uang gitu kan. Jadi cuma kan kita belum sampai pemikiran, aduh nanti anak saya ngirup oksigen gimana gitu kan, nggak gitu kan, bukan bukan seperti itu gitu. Jadi perlu juga kita berpikir kalau ya tadi generasi mendatang tuh punya hak untuk mendapatkan fasilitas dari alam yang mungkin sama atau lebih baik dari kita gitu. Jadi seperti itu sih menurut saya. Solusinya kembali ke manusianya sendiri, kesadaran manusianya sendiri gitu.